Ma, Berham malas dengarkan firman Tuhan. Berham kan masih kecil. Kalau orang tua tuh harus saat teduh. Bukan begitu, Berham. Sudah baca Matius pasal 18 ayat 5-14 belum? Tuhan Yesus menerima anak kecil dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada mereka. Benar juga ya, Ma. Walau Berham masih kecil dan mudah terombang-ambing dalam mengikuti tren zaman ini, namun Berham bisa menarik perhatian orang tua. Wah, kalau ini tidak sama dengan anak kecil yang dimaksud Yesus. Sikap anak kecil yang seperti apa yang Tuhan maksudkan? Mari kita minta hikmat-Nya agar terlepas dari kebodohan melalui firman yang mencerdaskan. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami akui bahwa firman Tuhan itu sangatlah kami perlukan dalam hidup kami, supaya kami tidak tersesat dalam dunia ini, kami tidak terhilang dalam dunia ini. Tuhan, sungguh berikanlah kuat kuasa-Mu, supaya menyertai mulut bibir lidah kami yang akan menyampaikan kebenaran firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, alangkah indahnya jika seseorang penuh dengan kesadaran dirinya dan penuh dengan kerelaan hatinya untuk menjadi seperti seorang anak kecil. Dan hal itu adalah sangat bernilai di hadapan Tuhan. Dari mana kita bisa tahu hal itu? Karena Alkitab mengajarkan, Yesus pernah berkata, barang siapa menyambut anak kecil dalam namaku, ia juga menyambut aku. Dan bahkan Yesus Kristus juga menyambung dengan satu kalimat. Barang siapa yang menyesatkan dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, maka adalah lebih baik bagi orang yang menyesatkan itu dikalungkan sebuah batu kilang yang besar di lehernya, maka orang itu ditenggelamkan ke dalam lautan. Dalam zaman itu, hukuman semacam itu adalah hukuman yang setimpal atau layak ketika seorang menyesatkan seorang anak yang kecil. Ini menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bahwa jangan kita menjadi orang-orang yang sombong, yang hanya bisa menghargai, yang hanya bisa menghormati orang-orang yang kaya, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang berkedudukan. Jangan, karena Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan jikalau ada hal-hal yang menghalangi diri kita untuk mau tunduk dan merendahkan diri kepada Tuhan Allah, maka mari kita buang segala hal itu supaya kita bisa menjadi orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Adalah lebih baik jikalau kita ini hidup di dalam dunia ini miskin, bahkan cacat, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan baik, daripada dengan kekayaan kita yang luar biasa dan tubuh kita yang sehat, tetapi nantinya kita dicampakkan ke dalam api neraka. Sekali lagi, adalah lebih baik kita hidup miskin, cacat, tapi belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, daripada hidup penuh dengan kekayaan dan sehat, tetapi pada akhirnya kita harus hidup menderita di dalam api neraka. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Allah sangat menghargai orang-orang yang hidup dalam dunia ini, supaya mereka tidak tersesat. Bahkan Allah memberikan satu gambaran yang indah, betapa berharganya satu jiwa di hadapan Tuhan. Satu pribadi manusia di hadapan Tuhan. Allah memberikan satu gambaran dengan satu perumpamaan. Apabila seseorang mempunyai 100 ekor domba
dan 1 ekor domba itu tersesat. Maka sang gembala ini, seseorang ini, meninggalkan yang 99 domba yang tidak tersesat ini, dan dia pergi mencari 1 ekor domba yang tersesat tersebut. Dan ketika seekor domba yang tersesat tersebut didapatkan, oh betapa bahagianya seorang gembala itu. Bahagianya melebihi 99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga dengan Bapa kita yang di sorga. Bapa kita di sorga sangat bersuka cita jikalau ada 1 orang yang diselamatkan. Dalam hal ini, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Bapa yang di sorga tidak menghendaki bahwa dari anak-anak kecil itu tersesat dan terhilang. Demikian juga Bapa di sorga tidak pernah menghendaki dari setiap manusia yang ada di dunia ini menjadi tersesat dan terhilang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sungguh pergunakanlah setiap waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya, sehingga kau dan aku menjadi orang-orang yang tetap ada di dalam perlindungan Tuhan sebagai gembala yang agung kita. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan menghargai kami manusia yang berdosa, orang-orang kecil, anak-anak kecil. Tuhan tidak menghendaki kami tersesat. Tuhan tidak menghendaki kami terhilang. Tuhan, sungguh kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu itu. Dan ajarkan kami ya Tuhan, untuk senantiasa ada dekat dengan Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang hilang dari hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, dari tata Allah yang berdaulat, kita bisa memahami bahwa Yesus memberi kehormatan serta keuntungan pada anak kecil atau orang kecil. Itu artinya, setiap orang yang mau masuk ke dalam kerajaan sorga harus menunjukkan kerendahan hati atau tidak sombong. Maukah anak-anak menjadi orang Kristen yang sejati? Karena Kristus berkenan kepada mereka yang menerima orang-orang kecil dan hina, mau mendengar keluhan mereka diperlakukan dengan tidak adil. Berham tidak boleh sombong, terus ikuti firman-Nya yang terdapat dalam Matius 18 ayat 15-20. Salam.